Pada bab 3, kita akan membahas tentang sensor pada kendaraan, yaitu antara lain yang pertama, Engine Coolant Temperature Sensor atau ECT, yang kedua, Intake Air Temperature Sensor atau IAT, yang ketiga, Throttle Position Sensor atau TPS, yang keempat, Manifold Absolute Pressure atau MAP, yang kelima, sensor gas buang, yang keenam, Camshaft Position Sensor atau CMP dan Crankshaft Position Sensor atau CKP, serta sensor knock. Sensor pada kendaraan. Yang pertama, Engine Coolant Temperature atau ECT. ECT berfungsi untuk membaca temperatur air pendingin mesin yang terletak pada blok mesin dekat dengan selang menuju radiator. ECT dihubungkan seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt. Apabila tahanan pada ECT berubah oleh karena temperatur cairan pendingin mesin, tegangan sinyal akan mengalami perubahan. Perubahan tegangan identik dengan perubahan temperatur. Pemeriksaan tahanan ECT. Pada gambar, ini merupakan contoh pemeriksaan tahanan atau hambatan dengan menggunakan ohmmeter. Kegiatan tersebut adalah mengukur tahanan antar terminal-terminalnya. Dalam tabel, menunjukkan hubungan testel dan kondisi spesifikasi. Hubungan testernya pada terminal 1 dan 2 menunjukkan nilai hambatan 2,29 sampai 2,60 kilo pada suhu 20 derajat Celcius. Dan pada suhu 80 derajat Celcius, hambatannya turun menjadi 0,302 sampai 0,327 kilo ohm. Apabila hasil tidak sesuai dengan spesifikasi, maka ganti sensor temperatur cairan pendingin mesin. Perlu diingat bahwa setiap mesin memiliki spesifikasi yang berbeda. Meskipun pada prinsipnya sama, tetap harus mengacu pada buku manual masing-masing mesin. Yang kedua, Intake Air Temperature atau IAT Sensor. IAT atau sensor temperatur udara masuk berfungsi untuk mendeteksi suhu udara masuk yang terletak pada saluran udara masuk atau intake manifold. IAT bekerja dengan membaca perubahan temperatur yang mana perubahan temperatur identik dengan perubahan tekanan. IAT terhubung seri dengan tahanan dan diberi tegangan sebesar 5 volt. Apabila tahanan pada IAT mengalami perubahan, hal ini berarti temperatur ikut berubah, sehingga tegangan sinyal akan ikut berubah. Sensor yang ketiga adalah Throttle Position Sensor atau TPS. TPS merupakan sensor yang berfungsi untuk mengoreksi Air Fuel Ratio atau AFR dengan cara membaca posisi atau derajat pembukaan katup gas. Selain itu, TPS juga berfungsi sebagai pendeteksi perlambatan bersama dengan sensor RPM untuk fuel cut-off serta untuk mengetahui beban maksimum. Letak sensor TPS ini selalu berada di samping katup gas atau throttle valve. Besar perubahan output sinyal voltase ditentukan berdasarkan bukaan katup gas. Berikut rangkaian TPS model 3 pin potensio. Tegangan sebesar 5 volt dari Engine Control Module atau ECM merupakan tegangan catu yang diberikan pada sensor TPS. Dengan demikian, sinyal keluaran dari TPS atau sinyal voltage-nya mengalami variasi antara 0,5 sampai 4,7 volt sesuai dengan bukaan katup gas. Yang keempat,
Manifold Absolute Pressure atau MAP. MAP berfungsi untuk mengetahui tekanan udara masuk yang akan menerjemahkan beban kendaraan. Beban mesin dibaca dari sensor MAP dan diperhitungkan untuk menentukan durasi injeksi serta kapan saat pengapian yang tepat. Letak MAP pada kendaraan adalah di saluran udara masuk dengan salurannya berada setelah katup gas. MAP disebut juga dengan vacuum sensor. Yang kelima, sensor gas buang. Sensor gas buang dikenal juga dengan istilah sensor lambda atau sensor oksigen. Fungsi dari sensor ini adalah membaca kualitas emisi gas buang kendaraan, kemudian melakukan koreksi pada sistem injeksi. Sensor gas buang dipasang pada saluran gas buang atau exhaust manifold. Yang keenam, Camshaft Position Sensor atau CMP dan Crankshaft Position Sensor atau CKP. CMP disebut juga dengan generator sinyal G dan CKP disebut juga dengan generator sinyal NE. Keduanya dihasilkan oleh pickup coil atau semacam lilitan. Informasi dari kedua sinyal ini dikirim ke ECU atau ECM mesin untuk memberi informasi tentang seberapa besar sudut poros engkol atau kecepatan putaran mesin. Kedua sinyal ini sangat penting untuk sistem injeksi dan sistem pengapian. Berikut ini sinyal G dari sensor CMP dan sinyal NE dari sensor CKP. Kalau kita perhatikan, bentuk sinyal akan identik dengan banyaknya tonjolan pada sensor. Pada sinyal G atau CMP ini terdapat 3 tonjolan, maka bentuk sinyalnya juga terdapat 3 gelombang semacam ini. Demikian pula dengan sinyal NE dari CKP. Berikut cara pemeriksaan sensor CMP dan CKP, yaitu dengan menggunakan ohmmeter, mendeteksi besar nilai hambatan pada kedua terminal dari sensor CKP atau CMP. Kemudian melihat buku manual untuk mengetahui kesesuaian nilai hambatannya. Tiap-tiap kendaraan memiliki spesifikasi yang berbeda. Yang ketujuh, sensor knock. Sensor ini terletak pada blok silinder mesin dan mengirimkan sinyal knock ke ECU saat mesin mengalami knocking atau detonasi. Knocking terjadi dikarenakan pada saat pengapian yang terlalu maju. Ketika ECU mesin menerima sinyal ini, maka ECU akan memundurkan waktu pengapian untuk meminimalisir detonasi.